Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan tentang atau pembahasan tentang akhlak dan hubungannya dengan rahmah. Di dalam video sebelumnya saya secara ringkas menunjukkan bahwa rahmah itu sebetulnya adalah manifestasi akhlak yang biasanya dipahami bersifat lebih individual ke dalam pembawaan kita dalam pergaulan sosial, ya. Jadi bisa dikatakan ada akhlak individual, ya, ada akhlak sosial ketika kita bergaul dengan masyarakat. Saya di dalam video lalu menunjukkan tentang pentingnya akhlak dan rahmah yang di dalam sebuah hadis dan juga di dalam Al-Quran. Pentingnya nilai akhlak dan rahmah itu digambarkan dengan kalimat yang sama-sama eksklusif, bahwa Rasulullah itu tidak diutus, tidak dikirim sebagai Rasul kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, atau dalam Al-Quran untuk menebarkan rahmat atau untuk menjadi rahmat. Nah, untuk menggambarkan tentang kaitan erat antara akhlak dan rahmah itu, ya, saya ingin menunjukkan bahwa ketika di sisi lain Rasulullah itu digambarkan oleh Al-Quran sebagai memiliki akhlak yang azim, yang agung, akhlak itu oleh Al-Quran digambarkan identik dengan sifat rahmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Misalnya dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Ya, ayat itu bermakna dan karena sifat welas asih, belas kasih Allah yang Allah tanamkan ke hatinya Rasulullah itu menjadi orang yang lembut, lunak hatinya, ya. Lalu dilanjutkan dengan walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau saja kamu kasar dan hatimu keras, niscaya orang-orang itu sudah lari dari kamu. Jadi dengan ini Allah SWT mau mengatakan dua hal. Satu, bahwa Rasulullah itu hatinya dipenuhi rahmah, karena rahmahnya Allah yang ditanamkan kepada Rasulullah akhlaknya menjadi baik, menjadi lemah lembut. Dan karena lemah lembut di dalam berinteraksi sosial, maka orang itu sebaliknya dari lari dari Rasulullah, justru berkerumun di dekat Rasulullah, mendukung dan mengikuti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bahwa di sini rahmah itu terkait sangat erat dengan akhlak. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang seorang rasul dari antaramu sendiri, manusia dari kalangan Quraisy, tinggal di Makkah, ya. Nah, tapi manusia ini punya keluar biasaan, punya keistimewaan apa? Azizun alaihi ma'anitum. Nggak tahan menanggung beban kesedihan orang lain. Kalau orang lain sedih, Rasulullah sedih. Ya. Lihat ya, ini gambaran dari rahmah, ya. Tapi pada saat yang sama ini gambaran dari akhlaknya Rasulullah. Harisun alaikum. Haris itu artinya di satu sisi menginginkan kebaikan bagi semua orang. Ya, saya katakan semua orang, bukan hanya muslim, nanti saya jelaskan, bukan hanya mukmin. Tapi haris itu juga bisa berarti seperti haris, sangat protektif, ingin kebaikan, ingin melindungi semua orang. Kemudian di ayat terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Khusus kepada orang-orang mukmin, Rasulullah itu santun dan penuh welas asih. Jadi ayat pertama itu bercerita tentang sikap Rasulullah kepada semua manusia. Baru yang dengan kaum mukmin itu ada tambahan di bagian ayat akhir. Ya, dari sini kita bisa lihat betapa sesungguhnya semua kemuliaan akhlak Rasulullah
itu bersumber dari rahmah. Ya, bahwa kalau orang mau punya akhlak mulia, dia harus menanamkan dan mengembangkan sifat belas kasih di dalam dirinya. Tanpa itu tidak akan ada akhlak mulia. Nah, saya akan tutup dengan satu kutipan favorit saya dari salah satu tulisan ulama besar kita, yaitu Syekh Yusuf Makassari, yang menggabung-gabungkan beberapa hadis sehingga menjadi rangkaian seperti ini. Ya, ada hadis bunyinya awaluddin al-ma'rifah. Awal agama, pangkal agama itu adalah ma'rifah. Pengetahuan yang sejati tentang Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah itu adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu apa? Kita sudah bicara akhlak yang baik itu adalah akhlaknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tiru. Dikatakan oleh Syekh Yusuf meringkaskan dari hadis-hadis, akhlak yang baik itu silaturrahim, menghubungkan diri kita dengan orang lain dengan landasan sifat belas kasih. Nah, sifat belas kasih itu apa? Syekh Yusuf menutup rangkaian itu dengan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idkhalus surur fi qalbil ikhwan, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudara-saudara kita. Ya. Lihat di sini bahwa ada hubungan antara akidah berupa ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu termanifestasikan ke dalam akhlak mulia. Akhlak mulia itu berdasarkan belas kasih, dan dengan cara itu orang akan bergaul dengan orang lain berdasar akhlak mulia, ya. Dan akhlak mulia itu bersumber dari sifat welas asih itu. Mudah-mudahan menjadi jelas hubungan antara rahmah dan akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.